Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, Ada apa nih? kan gini, kita kan dapat tugas pendidikan Pancasila tentang keragaman yang budaya itu loh. Mau nggak kita ngobrol bareng-bareng? Jangan lama-lama ya, Bi. Aku mau eskul. Iya, bentar saja. Ayo deh, biar cepat selesai. Jadi teman-teman, tugas kita tentang keragaman itu enaknya gimana? Dipakai model apa ya? Kalian pergi kemana? Ke hutan tua atau candi-candi gitu? Kayak candi pari, candi penataran. Jangan museum, emang candi-candi gitu termasuk ya. Taman mini aja gimana ya? Gimana nih? Setuju juga nggak? Buset, jauh banget. Jakarta itu teman-teman, dikira liburan. Iyalah, sekalian healing. Tugas kita kan banyak, biar seger pikiran kita. Gimana kalau di Lamongan? Ada tapi keragaman apa? Ayo kodok, Vi. Bukan, ada kok namanya Desa Bahan Kecamatan Bumi, Kabupaten Lamongan. Di sana terkenal keragamannya. Bagus tuh, Vi. Iya, desa itu dijuluki desa Pancasila nggak sih? Tapi nggak kejauhan tak kok ke sana. Desa Balun tuh jauh loh. Cari yang agak deket aja sih. Iya, jauh banget. Jadi pas pacaran satu aja gimana? Setuju-setuju aja sih. Aku juga setuju. Kalau aku setuju sekali kalau di sana. Setuju juga. Sekalian berenang apa main wahana gitu. Dasar Tiara. Ayolah ke sana, tapi kapan? Rabu aja gimana? Tapi kita harus pakai seragam loh ya. Ya nggak enak Lara, masa pakai seragam? Iya, Vi. Karena kita kan tugas dari sekolah. Kalau kita pakai baju adat, gak ada biayanya, teman-teman. Iya juga. Belum juga biaya kerja di depannya. Ayolah dirancang. Hai, kita sudah sampai di Candi Park 1 nih, ramai banget loh teman-teman di sini. Candi Park 1, Batu Malang merupakan tempat rekreasi keluarga yang menawarkan berbagai wahana hiburan dan permainan. Menakjubkan bagi pengunjung. Terletak di lereng timur Gunung Pendarman atau berketinggian 850 meter dari permukaan laut. Tak hanya itu, panorama indah dan hawa sejuk khas kota Batu juga dapat membuat pengunjung dapat melepas penat dan merasa rileks. Selain untuk rekreasi, Candi Park 1 juga mengusung konsep lain, yakni konsep edukasi atau pembelajaran bagi anak-anak. Lengkap dengan wahana galeri belajar bernama Science Stadium. Bangunan berkapasitas hingga 300 orang sangat cocok bagi kegiatan sekolah yang memiliki nilai pendidikan. Ini merupakan area pertama yang kita masuki di Jatim Park 1. Ada juga nih patung yang menggambarkan sebuah acara keagamaan lengkap dengan hidangannya seperti tumpeng nasi kuning, gunung sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Jadi lapar nih. Nah, di sebelah kanan kita akan melihat beberapa benda seperti pertunjukan wayang lengkap dengan alat musiknya seperti yang teman saya mainkan sekarang, yaitu saron. Sejak 2021, tepatnya 2 tahun yang lalu, seluruh instrumen gamelan secara resmi diakui oleh UNESCO loh. Wah, hebat ya. Di seberang sana kita melihat lebih dari ribuan ekspresi wajah yang digambarkan pada topeng yang menempel di dinding. Di sebelah kirinya ada rumah adat daerah Kudus beserta kehidupan di daerah sana juga digambarkan loh teman-teman. Tahu nggak Kudus itu daerah mana? Nah betul, Kudus itu salah satu kabupaten di daerah Provinsi Jawa Tengah. Yuk lanjut. Ada kampung Nusantara. Ada apa aja ya di dalamnya? Kalian penasaran nggak? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, rumah suku Lahat. Suku Lahat disebut juga sebagai Jeme Lahat, merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami beberapa kecamatan di Kabupaten Lahat dan beberapa wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Ciri khas rumah bagi memiliki atap runcing mirip seperti tanduk atau membentuk pelana kuda. Pada bagian tiang rumah bagi ini biasanya menggunakan bahan yang ramah lingkungan, yaitu kayu dengan rangkap atap berbahan bambu. Busana ini merupakan busana yang digunakan oleh kalangan kerajaan, namun pada masa sekarang, busana ini banyak digunakan sebagai pakaian adat di upacara pernikahan. Selanjutnya ada rumah adat yang terletak di daerah Sumatera Barat, yaitu rumah adat Minangkabau yang disebut rumah gadang. Rumah adat Minangkabau biasanya dibangun di atas tanah milik keluarga induk dalam suku tersebut secara turun-menurun. Fungsi dasar dari rumah adat Minangkabau adalah sebagai tempat tinggal bersama keluarga. Tapi selain itu, fungsinya juga bisa sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah. Lanjut, kita akan masuk di kawasan
Buta atau Kampung Batak. Rumah adat suku Batak yang pertama adalah rumah adat Bolon. Untuk masuk ke rumah tersebut harus menaiki tangga yang terletak di tengah rumah dengan anak tangga yang berjumlah ganjil. Jika hendak memasuki rumah tersebut harus menundukkan kepala agar tidak terbentuk balok melintang. Artinya sebagai tamu atau pengunjung harus menghormati pemilik rumah. Belah kanan saya ada dua patung yang menggambarkan baju adat suku Karo yang dinamakan Uisgara. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, di dalam rumah ini terdapat seperti lukisan-lukisan Sainglah Gelap dan di sini juga terdapat meja, kursi serta ada tempat alat makan loh. Lanjut, ada dekorasi pernikahan di sini. Ada dua model lagi. Tuh lihat teman-teman, banyak yang antri buat foto di sana loh. Pengen foto juga, tapi bentar, tugas belum kelar. Selanjutnya kita bertemu dengan rumah adat Bali. Rumah adat Bali memiliki beberapa nama dan ciri khasnya. Di sini ada rumah adat Bali yang bernama Angkul-Angkul. Jika kita tengah berkunjung ke Pulau Dewata Bali, kamu bisa menemukan rumah masyarakat yang bentuknya seperti candi bentar dan letaknya dari depan bangunan rumah yang berfungsi sebagai pintu masuk. Baju adat yang mereka pakai namanya payas alit. Payas alit ini digunakan dalam sehari-hari untuk kegiatan gotong royong dan sembahyang harian di rumah atau pura. Dahulu pakaian adat Bali ini digunakan untuk rakyat biasa. Ciri khasnya adalah warnanya yang putih bersih. Ayo kita lanjut aja ya ke daerah istimewa Yogyakarta. Daerah Jogja ini biasanya tempat yang sering dikunjungi oleh turis mancanegara maupun domestik, atau dengan kata lain Jogja ini merupakan tempat wisata yang menyuguhkan banyak tempat-tempat bersejarah. Di dalamnya, di Jogja terkenal dengan rempah-rempahnya yaitu ada kayu manis, kembang lawing, secang, kepajang, poloh, cengkeh, keningat, kopi, dan ketumbar. Di sini juga digambarkan bahan-bahan yang dijual di pasar dan digambarkan juga kondisi pasar serta kehidupan di sana. Tak lupa di sana ada tempat jajan khas Yogyakarta yang sekarang sudah menyebar di mana-mana yaitu Angkringan Yogyakarta. Di sana dijual aneka makanan khas Yogyakarta seperti jada, sate puyuh, wedang uwu, dan masih banyak lagi. Jadi pengen cepet-cepet main ke Yogyakarta nih teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah Indonesia bagian timur, yaitu etnik Papua. Di sini kita bisa melihat berbagai peralatan yang digunakan oleh suku Papua, mulai dari alat musik, peralatan yang dipakai sehari-hari, hingga senjata tradisional. Selanjutnya yaitu Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo. Ponorogo terkenal dengan budayanya yaitu Reok Ponorogo. Ponorogo dianggap sebagai kota asal reok yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok yang ikut tampil pada saat reok dipertunjukkan. Reok adalah salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reok, sebuah seni pertunjukan tua yang bertahan dari gempuran zaman, memiliki nilai seni sekaligus nilai-nilai luhur. Hai guys. Hai. Udah selesai tak? Ngedit videonya. Udah nih, tinggal diupload aja. Mau lihat videonya boleh nggak sih? Gak boleh, gak boleh. Lah kenapa? Kamu nanya. Udah sini. Bilang la la la, 말을 고르지